di rumah lewat live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan.
Dialah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Kita terus bersorak-sorak. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan selalu baru di dalam setiap hidup kita. Karena Dia adalah Bapa kita yang setia, Dia adalah Allah kita yang setia. Puji bagi nama Tuhan, Kau Allah yang setia. Dia begitu setia terhadap setiap hidup kita. Dan kalau saat ini kita masih bisa ada memuji Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya.
terbilang perbuatanmu Tuhan yang penuh dengan kebajikan itu. Tak terhitung segala kasih setiamu yang sampai kini pun tiada pernah berhenti. Apa yang bisa berbuat untuk membalas kasih? Ajar kami, didik kami, beri kami hati yang bisa mengerti, memahami akan maksud-Mu. Beri telinga yang bisa mendengar, kemauan yang bisa taat, sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami rindu diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Bertemu kembali di rumah Tuhan dengan sukacita. Kalau bisa di rumah Tuhan, datang berkumpul, itu sesuatu yang luar biasa. Terlebih di hari-hari seperti ini, itu tanda bahwa kita dikaruniai kesehatan oleh Tuhan. Saya sebelum menyampaikan firman Tuhan lebih jauh, saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang sedang beribadah secara streaming. Terima kasih buat Pak Victor Wang, Bapak Pendeta Victor Wang, yang juga hadir melalui live streaming. Aduh, luar biasa Pak Pendeta. Wah, buat dukungannya ya. Ada juga Pak Edo, Pak Ade maksud saya, ada juga Ibu Yuli dari Malang, serta beberapa jemaat yang lain, baik yang di Mugut maupun di Ponorogo. Puji Tuhan, selamat beribadah, selamat datang di ibadah raya secara streaming. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang hidup membalas budi, ya, tentang hidup membalas budi. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15 merupakan ayat yang mendahului pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi kita, dan itu menunjukkan sebenarnya kita secara status juga sudah mati. Tetapi karena Yesus membangkitkan kita, itulah sebabnya hidup yang ada pada kita itu bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk banyak orang, hidup untuk kemuliaan Tuhan yang kita pancarkan kepada banyak orang. Jemaat Tuhan yang kekasih, hidup membalas budi. Maksudnya apa Pak firman Tuhan ini? Begini, saya mau mengajak saudara mengingat kembali tentang apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saudara. Mungkin saudara kalau melihat apa yang Tuhan perbuat bagi saudara berdasarkan apa yang terjadi dan dimiliki orang lain, saudara merasa sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa bagi saudara. Itu tetanggaku punya mobil, aku tidak punya. Itu tetanggaku kelihatannya semua baik-baik saja, aku kok begini. Karena apa? Saudara mengukurnya berdasarkan kacamata duniawi. Saudara mengukurnya berdasarkan hal-hal yang bersifat indrawi. Saudara mengukurnya berdasarkan hal-hal yang jasmania. Tetapi kalau saudara memahami tentang perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara, menebus dosa saudara, yang sudah mengampuni saudara, melepaskan saudara dari kuasa maut,
sehingga saudara dibebaskan dari ancaman neraka dan saudara diberikan hidup di dalam Dia, oh, itu tak terhitung perbuatan Tuhan bagi kita. Terlebih Dia sudah mencatat nama kita dalam kitab kehidupan. Itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga jemaat Tuhan yang kekasih, bahkan bukan itu saja, kita harus bersiap diri untuk menerima hal-hal yang kita sendiri tidak bisa bayangkan. Sebagaimana dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan di sana, bahwa Tuhan akan berikan kepada kita hal-hal yang belum pernah kita dengar, hal-hal yang belum terpikirkan, hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata. Tuhan sedang sediakan bagi kita semua. Oleh karena itu, hidup yang ada pada kita ini, kalau kita ngerti tentang perbuatan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kita tahu hidup yang harus kita jalani adalah hidup membalas kebaikan Tuhan. Soal utang duit bisa dihitung. Soal utang beras bisa ditimbang. Tapi kalau hutang budi, orang katakan dibawa mati. Karena apa? Tidak ternilai. Tapi kita bukan hanya berhutang budi, kita berhutang nyawa kepada Yesus. Oleh karenanya, penting banget kesadaran ini kita jaga. Penting banget keinsafan ini kita terus pelihara. Kita terus kobarkan dalam hati kita. Sehingga pertanyaan yang menjadi pertanyaan dari Mazmur 116 ayat 12 dikatakan di sana, apa yang harus kuperbuat untuk membalas semua kebajikan Tuhan? Itu adalah pertanyaan yang harus kita gemakan dalam hati kita, yang harus selalu terngiang-ngiang di telinga kita setiap saat maupun setiap waktu. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Sebab sedetik pun dalam hidup kita itu bernilai berharga. Sebab sedetik pun dalam hidup kita itu adalah dalam rangka untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya semangat ini jangan sampai pudar. Kapan kekristenanmu menjadi jemu? Sebab engkau sudah tidak lagi mendengar pertanyaan, dengan apa aku membalas kebaikan Tuhan. Kapan engkau menjadi lesu secara rohani? Sebab engkau berpikir, aku ini tidak bisa, pengen itu tidak bisa. Engkau lupa tentang apa yang sudah berlalu dan yang sedang dikerjakan, bahkan yang akan Allah perbuat bagi. Tapi kalau kita selalu menggemakan dalam diri sanubari kita dengan apa aku harus membalas kebaikan Tuhan, maka itu sesuatu yang membuat kita selalu punya energi dalam hidup, selalu punya semangat dalam hidup, selalu memiliki gairah dalam hidup, dan hidup itu rasanya terlalu sayang untuk dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu berbahaya kalau kita sudah tidak lagi punya greget dalam hati dengan apa aku membalas kebaikan Tuhan. Itu berbahaya. Apa bahayanya? Yang pertama, kita akan kehilangan ketulusan hati. Ya, kalau saudara tidak ada pertanyaan dalam hati, apa yang harus kuperbuat untuk kebaikan Tuhan, maka saudara kebaktian, ibadah, pelayanan, berdoa, bersaksi, semua yang saudara kerjakan mesti tidak disertai dengan ketulusan hati. Mesti ada pamrih. Dan ketika pamrih saudara tidak terpenuhi, saudara mulai diam-diam ngambek. Saudara mulai diam-diam mulai mundur.
saudara diam-diam mulai lesu, saudara diam-diam mulai gak kelihatan, saudara diam-diam mulai terhilang. Karena apa? Engkau kehilangan ketulusan. Kenapa mau kebaktian? Supaya diberkati Tuhan. Halo, kalau saudara datang kebaktian supaya diberkati Tuhan, menurut saudara gimana? Udah bener apa belum? Siapa yang setuju bener? Loh, saudara datang kebaktian itu diberkati Tuhan nggak sih? Diberkati nggak? Nah, tapi kalau saudara datang kebaktian supaya diberkati, itu gimana? Saudara setuju itu tulus nggak? Hah? Siapa yang setuju tulus? Kalau saudara datang kepada Tuhan untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, berarti saudara datang kepada Tuhan dengan pamrih. Betul nggak? Dan itu berarti kekristenanmu sama dengan agama-agama yang lain. Mereka melakukan segala sesuatu supaya bisa masuk surga, supaya dapat pahala, supaya dapat ridho, supaya dapat ini dan itu. Betul nggak? Akibatnya apa? Levelnya bukan level yang seperti yang Allah inginkan. Kalau saudara menginginkan level yang Tuhan inginkan, saudara mesti melakukannya dengan tulus. Karena itu diberkati, puji Tuhan. Kalau tidak diberkati, tetap puji Tuhan. Aku sudah bisa membalas kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saudara pergi ke gereja hanya kepingin supaya mendapat sesuatu, dengar. Apa bedanya saudara nonton wayang, nonton bioskop? Ketika itu tidak, saudara tiket saudara tidak seperti yang saudara terima, tidak seperti yang saudara harapkan, saudara pulang apa? Kecewa. Betul? Aku jadi mau di gereja bikin hatiku senang. Lah kok tonggo sebelahku gereja nunggu jejer loh, ya aku kis nyanyi tenanan kok, malah dari kayak cuek bebek gitu. Manduk, jadi terapin manduk kayak kok ya. Halo. Dan akibatnya apa? Saudara banding-bandingkan, wah gereja ini panas, AC-nya kurang dingin, ya. Enggak no, AC-nya dingin, musiknya, aduh, pokoknya musiknya kelas pahit, gitu. Pokoknya sekitar Jakarta Fair itu loh, jazz itu, itu lewat, ya. Nah di sini, waduh, banci-banci yang ngamen aja masih kalah. Aku tak mau. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, datang di sana, baru datang aja rasanya gerining gitu. Di sini tuh rasanya Nah ini kayaknya biasa ya. Akibatnya apa? Akibatnya saudara mulai menjalani kekristenan saudara bukan dengan iman, tapi dengan perasaan. Lek enek gerining sungguh-sungguh, dan enek gerining ndak sungguh-sungguh. Ya kan? Kalau musiknya ndak syahdu, nyembahnya ndak sungguh-sungguh. Tapi kalau musiknya syahdu, merdu, pokoknya tanpa sadar saudara-saudari, ada yang hilang dalam diri saudara. Engkau datang kepada Tuhan bukan dengan ketulusan. Amin. Kalau engkau kepingin datang kepada Tuhan dengan ketulusan, engkau bukan ngomong tentang apa yang aku peroleh, tapi engkau ngomong, Tuhan terlalu banyak apa yang kau perbuat. Hari ini aku datang kepadamu, aku ingin memberikan syukur kepadamu. Aku membawa diriku, hidupku untuk beribadah kepada Tuhan. Dan aku yakin kehadiranku juga menguatkan saudara-saudaraku seiman yang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan
Maka yang kita lakukan bukan pamrih, tapi ungkapan rasa terima kasih, ungkapan rasa syukur yang tulus. Amin. Yang kedua, apa bahayanya ketika kita kehilangan semangat untuk membalas kebaikan Tuhan? Yang kedua, kita kehilangan kerendahan hati. Kita kehilangan apa? Kerendahan hati. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan di sana, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, karena itu jangan seseorang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan seseorang pun merasa dirinya berjasa. Jemaat Tuhan yang kekasih, jadi kalau kita kehilangan kesadaran semua itu kasih karunia, bagaimana kita tahu itu kasih karunia? Sebab itu sudah diberikan. Semestinya kita tidak layak menerima, tapi itu sudah diberikan. Sudah diberikan. Karena itu yang kita lakukan bukanlah nyogok Tuhan. Amin. Bukanlah untuk kita ini menyuap Tuhan dengan kesalehan kita, perbuatan baik kita, dengan segala bersifat menurut ibadah, tapi sesungguhnya kita bukan terarah kepada Tuhan, tapi terarah kepada kemauan kita. Tapi kalau kita sadar, aku diselamatkan karena kasih karunia. Aku sudah menerima perbuatan Tuhan yang baik. Aku sudah mengalami kebajikan Tuhan. Maka semua yang kita lakukan itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan dengan kerendahan hati. Sebab kita sadar siapa diri kita, sehingga kita layak menerima kasih karunia daripada Tuhan. Yudas marah-marah gara-gara lihat Maria memberikan persembahan minyak narwastu yang mahal. Dia anggap itu pemborosan. Di kesempatan yang lain, ada seorang wanita yang dikenal baik. Dia juga meminyaki kaki Yesus. Saat itu yang mengundang adalah Simon, si penyamak kulit. Ketika apa yang dilakukan perempuan ini kepada Yesus, si Simon itu gedumel dalam hati. Masa sih Yesus gak tahu siapa orang ini? Kok Yesus yang suci, Yesus yang kudus mau didekati orang ini? Ketika baru ngelamun begitu, tiba-tiba Yesus manggil, Simon, menurut kamu siapakah yang paling berterima kasih? Orang yang hutangnya sangat banyak, ataukah orang yang hutangnya sedikit tapi dihapuskan? Mana yang paling berterima kasih? Orang yang hutangnya banyak dan dihapuskan hutangnya, atau yang sedikit hutangnya dan dihapuskan? Jawab Simon apa? Yang paling banyak. Simon, aku masuk dalam rumahmu, engkau tidak mencuci kaki. Tapi perempuan ini, dia meminyaki kakiku dan menyekanya dengan rambutnya. Artinya apa? Perempuan ini karena merasa menikmati pengampunan Tuhan yang besar atas hidupnya, itulah sebabnya dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sama seperti juga Maria yang menikmati perbuatan Tuhan yang besar. Dia telah membangkitkan Lazarus, adiknya, dari kematian. Dan melalui peristiwa itu dia bukan hanya melihat Lazarus yang
yang dibangkitkan, tapi dia mengenal Yesus yang punya kuasa menghidupkan. Itulah sebabnya mereka merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan rambutnya pun ikatannya dilepas demi bisa menyeka kaki Yesus. Kalau kita menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, kalau kita mengerti, menyadari pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita, terlalu besar kita, tak mungkin kita bisa membalas. Setiap hari, setiap waktu kita akan hidup dalam kerendahan hati dan tidak berani sedetik pun segala kebaikan kita minta diperhitungkan sebagai jasa. Betul? Si Ina, seorang anak kelas 5 SD, tiba-tiba saja jadi anak penurut. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, disuruh mamanya, "Nah, tolong ya belikan mama bumbu masak." "Ya, Ma." "Habis itu kamu nyapu ya." "Ya, Ma." "Terus habis itu kamu ya, itu kamu isi bak mandi ya." "Ya, Ma." "Oke, aduh pinternya." "Oh ya, jemurannya mama tolong diambil ya." "Ya, Ma." Nurut terus, diperintah ini perintah itu sama mamanya, nurut. Saudara-saudara, mamanya pikir, aduh anakku pinter banget, nyenangkan hatiku. Tapi ketika mulai malam, mamanya habis mandi sore begitu, mamanya mulai berhias. Kaget, loh, di meja rias kok ada kertas? Kertas itu ternyata tulisannya menyapu, ongkos 10.000. Disuruh ke warung, ongkos 3.000. Menimba air, ongkos 10.000. Lalu bla 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 bla, total sekian jeriah. Mamanya kaget. Jadi selama ini dia nurut itu karena dia merasa berjasa, makanya nuntut sama mamanya supaya dihargai. Lalu mamanya tulis, mengandung 9 bulan dengan penuh penderitaan, gratis. Melahirkan dengan taruhan nyawa, gratis. Memberi air minum susu walaupun sakit, gratis. Membesarkan kamu dengan harga yang tak ternilai, gratis. Menyekolahkan kamu sampai kelas 5 SD, gratis. Membelikan seragam, membelikan sepatu, membelikan tas sekolah dan buku, gratis. Begitu mamanya keluar dari kamar, si Ina masuk. Dia baca nangis. "Mama, maafin aku, Ma. Aku pikir aku sudah berjasa kepada Mama. Aku pikir aku ini sudah baik sama Mama dan Mama pantas menghargai." Halo, kalau engkau merasa dirimu berjasa, sesungguhnya apa yang kau lakukan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan perbuat atasmu. Karena itu tidak ada apapun yang kita bisa banggakan dan sombongkan di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, penting sekali menggemakan kesadaran bahwa kita ini harus berterima kasih kepada Tuhan. Menggemakan pertanyaan, apa yang harus ku perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan. Bahaya yang ketiga, kalau kita kehilangan kesadaran bahwa hidup ini harus membalas kebaikan Tuhan, maka kita akan kehilangan semangat, apalagi berkorban. Oh, jauh. Filipi pasal yang ketiga,
menjelaskan kepada kita Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus sebelum mengenal Yesus Kristus, dia pikir hidupnya bisa berkenan kepada Tuhan, hidupnya bisa hidup sebagai orang benar, hidupnya bisa hidup sebagai orang saleh, dan kesalehannya menyenangkan Tuhan jika dia mentaati aturan-aturan agama. Sedangkan aturan-aturan agama Yahudi itu rumit banget. Ada 600-an lebih aturan. Mestinya hari Sabat itu bisa bekerja, dia mesti libur. Sebelum hari Sabat saja, menjelang hari Sabat, dia nggak bisa berjalan lebih jauh dari beberapa kilo, saudara-saudara. Ya. Dan hari Sabat nggak boleh bekerja, saudara-saudara. Jadi timba air aja nggak bisa, nggak boleh, karena sudah dianggap bekerja. Aturannya ketat. Belum lagi nanti kesenggol nyentuh apa najis, itu mesti mentahirkan diri, ya, saudara-saudara. Dan kalau sudah selesai dari kenajisan, itu mesti ditahirkan, harus pakai upacara pentahiran, harus menghadap imam, membawa binatang korban. Waduh, rumit banget. Dia pikir kalau semua itu ditaati, dia bisa hidup benar. Tapi ternyata enggak. Setelah dia bisa mengenal Kristus, dia ngerti seseorang itu dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya itu, tapi karena apa yang Tuhan sudah perbuat, yaitu melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan itu mendatangkan pembenaran atas diri kita, sehingga kita dibenarkan bukan karena segala kebaikan yang kita lakukan, tapi karena kebenaran Kristus yang dilekatkan dan diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Sehingga jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita menyadari hal ini, kita akan menyadari, aduh, betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Dan kalau kita mengerti betapa luar biasanya anugerah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan itu tidak hitung-hitungan. Kadang-kadang orang Kristen itu aneh, suka hitung-hitungan. Sudah gitu hitung-hitungannya bandingannya dengan orang Kristen yang nggak bener. Aku kan sih lumayan, aku anggota gereja GPSDI, paling enggak kan seminggu sekali saya di gereja. Berarti ini bapak, saya di, jangankan sebulan sekali, perjamuan kudus saya tidak datang. Perjamuan kudus itu, perjamuan kudus saja tidak datang, gimana mau kudus? Kudisnya paling datangnya Kristen Natal. Wah, kan saya masih bagus. Engkau salah. Salahmu di mana? Yang pertama, salahmu cari contoh-contoh yang salah. Contohnya Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus rela dipukul, dianiaya, dia mati-matian menyeberang lautan, menghadapi tantangan,
melawan segala bahaya. Sebab dia sadar, aku ini bisa dibenarkan bukan karena kesalehanku, bukan karena segala perbuatanku, tapi aku dibenarkan karena karya Kristus. Oleh karena iman kepada Kristus, aku mendapat pembenaran. Karena itu semua yang kuanggap prestasi, semua yang kuanggap kebanggaan, sekarang tidak bernilai, ibaratnya sampah. Kalau saya ngerti bahasa Yunani-nya, sampah itu, maaf ya, itu dalam bahasa Yunani itu artinya tinja. Tahu tinja? Tahu tinja? Halo? Bukan ninja. Kalau orang ditabrak ninja mati, tapi kalau ditabrak tinja gila-gila. Ya kan? Tahu tinjanya? Wah, saya pernah lihat saudara, mobil sedot WC itu di belakangnya tulisannya aneh. Tahu tulisannya? Tulisannya begini: kalau kamu nggak berak, gua nggak makan. Saudara-saudara, ya. Jadi bagi tukang sedot WC, tinja itu berharga. Padahal maksud Rasul Paulus tinja di situ bukan pengertiannya seperti itu. Pengertiannya benar-benar sampah-sampah pah-pah. Sesuatu yang gak layak, sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, sesuatu yang gak terpakai. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, menggemakan kesadaran apa yang kubalas untuk kebaikan Tuhan. Itu sesuatu yang harus terus-menerus kita suarakan di dalam nurani kita. Sehingga setiap waktu, setiap saat kita rindu untuk bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Amin. Halo, semua masih dalam orbit, frekuensinya masih nyantol. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, penting banget menggemakan kesadaran itu. Supaya apa? Kita tidak kehilangan semangat. Paulus setiap kali merasa dirinya agak mulai kendor, lesu, dia ingat kembali. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak undur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak undur lagi. Semua nyanyi bisa? Coba nyanyi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak undur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, tidak mau mundur lagi. Semua sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Jadi saudara ngerti bagaimana caranya memperkuat diri saudara ketika saudara kehilangan gairah? Ngerti? Ingat kebaikan Tuhan. Amin. Ingat karya Tuhan. Ingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas hidup saudara. Jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan? Mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Kenapa? Bukankah mereka sudah melihat sendiri bagaimana orang-orang di Mesir hidupnya dikacaukan oleh perbuatan Tuhan? Anak-anak sulung mati sehingga semua orang Israel diusir dari Mesir, sehingga Mesir tidak lagi menjadikan orang Israel sebagai budak. Bukankah mereka melihat bagaimana laut itu dibelah dan
dan mereka berjalan di tengah laut bagaikan jalan raya. Bukankah mereka melihat bagaimana roti dari langit itu turun setiap pagi? Dan bagaimana mereka melihat dari batu itu memancarkan air? Tapi dengar, semua itu hanya berlalu, tidak diingat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti ingat yang utama adalah bagaimana Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semua. Tuhan-Tuhan yang lain, mereka mengklaim hanya memberi hidup, kesempatan, kemudahan, fasilitas hidup. Tapi Tuhan kita, Dia memberikan dirinya sendiri bagi kita. Karena itu Tuhan kita tidak sama dengan Tuhan manapun yang ada di dunia. Oleh karenanya, dengan apa aku balas perbuatanmu Tuhan? Mari kita selalu sadar, dunia dan keindahannya hanya senilai sampah jika kita memiliki pengenalan akan Kristus. Sehingga dengan demikian hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan gairah yang suci, hidup dengan gairah rohani. Kalau kita langsung ada yang dengan ingatan supaya sudah punya kebaikan Tuhan. Dunia dan pikirannya sudah merasuki pikiran dan merasuki hati. Karena itu setiap waktu, setiap saat menikmati firman-Nya, baca Alkitab, pelajari firman-Nya, supaya engkau selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Amin. Yang berikut, apa yang terjadi ketika kita tidak lagi memiliki kesadaran tentang perbuatan Tuhan yang besar? Yang jelas kita pasti kehilangan 1 Tesalonika 5 pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ketika kita selalu menggemakan kesadaran bahwa perbuatan Tuhan itu besar bagiku dan aku harus cinta, kasih dan kebaikannya, apa yang terjadi saudara? Hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Seorang bos ngomong sama temannya, aku punya karyawan, yuk kita lihat di kebun. Itu karyawanku itu loh, tiap hari keseneng aja, happy aja, tiap hari nyanyi-nyanyi. Semua proses, tarik, katanya begitu. Ya, kok apa yang bunyi ya? Ya, tiba-tiba mereka mau begini. Itu karena karyawanmu belum kenal namanya jebakan 99. Apa itu jebakan 99? Nggak ngerti kamu jebakan 99? Nggak ngerti kamu di sini. Jebakan 9 itu gini. Saudara, mosok. Bosnya ngomong begitu. Dia pasti begitu. Iya, coba aja. Kalau kena jebakan 99, enggak bakal gitu lagi, percaya deh. Enggak ada itu. Semangka sesudah enggak ada. Ya lah. Sisinya nek geger karo pati. Kok bisa? Lo enggak percaya. Coba aja, betul saja. Besoknya karyawannya itu dipanggil. Ya, dipanggil terus kasih duit. Kasih duit dalam dibuka saudara di rumah di depan istrinya. Ya. Tapi kertasnya sudah buka sama dia udah buka tapi belum sempat ngitung.
serahkan kepada istrinya. Apa itu sudah dihitung? Lah kok jumlahnya itu 950.000. Saudara, istrinya mulai tanya, kok aneh ya Pak? Makanya minta 150 orang genep 1 juta, wah aneh banget. Yang bobo, yang ngomongin, si bapaknya ngomong gitu. Terus ibunya, aku kira mungkin mesti ngekei 1 juta ya. Orang mungkin sama 100, orang mungkin. Walah Bu, ya kaya ngono kuwi tak lune awakmu. Orang mungkin. Lama-lama istrinya mulai tanya lagi. Coba diri ya Pak. Walah, udah. Tak diri piye kok? Mau ya mau kabeh. Ora. Wis ora mungkin. Aja-aja awakmu anu ya Pak, disimpenan ya. Simpenan piye nek to Bu? Ora duwe aku. Apa yang jadi saya? Gara-gara kurang duit senter. Gara-gara kurang polsek, ngepoleh senter. Saudara, kena dia jebakan 99. Kok jebakan 99? Lah itu 90% kurang siji. Kurang 10%, saudara. Ya, geger. Kenapa begitu? Sebab mereka hanya terpancang yang 50, sing 950 ora. Kenapa saudara tidak bisa mengucap syukur? Ora ketok Pak. Sing 50. Hari ini yuk kita bertobat. Karena itu supaya bebas dari jebakan 99. Caranya gimana? Katakan pada diri saudara, perbuatan Tuhan terlalu besar, perbuatan Tuhan terlalu baik. Karena itu dengan apa aku harus membalas? Kalau pertanyaan itu terus menggema di hati saudara, saudara tidak akan pernah berhenti mengucap syukur. Sebab saudara tahu apapun yang saudara perbuat tidak pernah bisa melunasi perbuatan Tuhan yang besar. Terakhir, puji Tuhan, lainnya seorang tekan. Biasanya sudah puji terakhir itu. Ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 58. Ya, ketemu. Kami saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus katakan, karena kasih karunia, aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Bagaimana saudara menjalani kekristenan itu bisa terlihat. Bagaimana saudara memiliki kesadaran tentang kasih karunia Tuhan. Kalau saudara tidak punya kesadaran kasih karunia Tuhan itu terlalu besar bagi saudara, tak aneh. Kekristenan yang saudara jalani biasa-biasa saja. Gak ada istimewanya. Karena itu
Akhirnya banyak orang Kristen karena merasa biasa-biasa saja. Karena itu banyak orang Kristen model-modelnya kayak kapal selam. Kadang muncul, kadang tenggelam. Kapan muncul nih? Lek longgar. Kapan muncul nih? Lek karep. Kapan muncul nih? Lek lagi gelem. Karena itu tidak aneh. Banyak orang Kristen modelnya saya kayak yoyo. Saudara-saudara dikasih. Ya, begitu dibanting ke bawah. Oh Tuhan tolong, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, ya kan? Terus ada KKR. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Naik lagi. Sudah selesai? Balik naik. Kenapa begitu? Karena tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Tidak ada kerinduan membalas kebaikan Tuhan. Akibatnya apa? Dia kehilangan semangat, kehilangan gairah. Dia kehilangan api yang bernyala-nyala, yang membakar hatinya. Karena itu Paulus katakan, ketika dia jelaskan tentang Injil, bahwa Injil itu adalah Yesus mati sesuai kitab suci, dikuburkan dan bangkit sesuai kitab suci. Itulah Injil. Dan Injil ini mendatangkan kasih karunia. Oleh karena kasih karunia, itulah sebabnya aku bekerja lebih keras dari siapapun. Lalu Paulus menjelaskan tentang kebangkitan Yesus. Bahwa di dalam Yesus kita bukan hanya menerima perbuatan Tuhan yang menyelamatkan, yang mengampuni, yang mengubahkan. Apa yang Tuhan lakukan sudah hebat, dahsyat. Yang lebih hebat, lebih dahsyat masih menanti kita. Apa itu? Kalau Yesus dibangkitkan dari kematian, kelak juga ada kebangkitan bagi orang yang mati di dalam Tuhan. Dan kita yang masih hidup diubahkan. Dan kita menerima kemuliaan yang tidak terduga, yang tak terbayangkan. Karena itu, segala jerih lelah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh karenanya jemaat Tuhan yang dikasihi, tidak ada hidup yang menggairahkan selain hidup untuk membalas budi. Tidak ada hidup yang lebih membahagiakan selain hidup membalas kebaikan Tuhan. Tidak ada hidup yang begitu berarti, bermakna selain kerinduan ingin membalas segala kebaikan Tuhan. Tetapi kita mesti mengerti, Tuhan tidak kelihatan. Tuhan roh. Bagaimana kita membalas? Apa yang kau perbuat untuk saudaramu yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Artinya apa? Apa yang saudara terima dari Tuhan, itu mesti saudara pancarkan kepada sesama saudara. Amin. Jadi, hidup kita tidak lagi berpusat pada diri kita. Kristus sudah mati buat semua orang, karena itu semua orang sudah mati. Karena itu mereka hidup bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk semua orang. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu pusat hidup kita bukan diri kita lagi, bukan ego kita, tapi pusat hidup kita adalah Kristus dan kehendaknya yang harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kenapa saudara mau nanam mangga, nanam pisang, nanam jambu? Kenapa? Kenapa? Ya, karena pisang bisa menghasilkan, jambu bisa menghasilkan, terus mangga bisa menghasilkan. Tuhan nanam saudara, saudara menghasilkan apa? Jangan hidup hanya jadi sampah.
Jangan hidup hanya jadi orang yang tidak berguna. Karena itu hidup itu bukan untuk mengambil. Hidup itu bukan untuk mencuri. Hidup itu bukan untuk mengkangkangi. Tapi hidup itu untuk memberi, menghasilkan. Ketika kita memiliki kehidupan yang menghasilkan, kita menemui diri kita berguna. Ketika kita memiliki hidup yang menghasilkan, kita memiliki hidup yang disukai oleh Tuhan dan manusia. Ketika kita memiliki hidup yang menghasilkan, kita memiliki hidup yang bermakna. Dari mana kita bisa belajar? Sebab Tuhan sudah tanamkan modal dalam diri kita. Dia bukan hanya memberi saudara bakat, dia bukan hanya memberi saudara talenta, dia bukan hanya memberi saudara kecakapan, tapi dia sudah memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Karena itu, gemakan dalam hati, dengan apa ku balas segala kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bersama menyanyikan lagu tadi, ya, tentang bagaimana dengan apakah ku balas segala kebaikan, ya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur kepadamu selamanya. Haleluya. Sebab tidak ada hidup yang mendatangkan sukacita selain kita mengenang tentang kebaikan Tuhan. Mengajar perbuatan baik yang Tuhan lakukan, kebajikan-kebajikan Tuhan yang kita alami dan rasakan. Dan itu mendorong kita untuk selalu menggemakan pertanyaan, dengan apa ku balas segala kebaikan Tuhan.
hari, setiap waktu, setiap saat. Kami rindu membalas kebaikan Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Baik kami yang beribadah di dalam ruangan ini maupun yang beribadah secara streaming. Kami percaya kuasa firman telah menjangkau setiap telinga yang mendengar. Dan kami percaya setiap hati dapat menangkap sesuai dengan kuasa kasih karunia Allah yang bekerja di dalam setiap pribadi. Terpujilah Yesus Kristus dan kebenarannya untuk selama-lamanya. Haleluya.